Perkenalkan, nama saya Mario. Saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Saya ingin mempresentasikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUBI). Sejarah ejaan. Ejaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan Van Ophuijsen ini ada di tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan ejaan yang berasal dari Belanda tetapi dibantu juga oleh orang Indonesia. Contohnya pada zaman O dan E dibaca dengan U, seperti Soekarno itu dibaca Soekarno. Tapi penulisannya Soekarno, tapi baca Soekarno. Seakan-akan penulisan katanya Su Karno. Lalu ejaan Republik atau ejaan Suhandi. Ini diresmikan pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 15 Maret 1947 sampai 1972. Pada zaman ejaan ini, yang tadi penulisan U itu ditulis O dan E sudah menjadi U. Dan penulisan pengulangan seperti masing-masing sudah bisa ditulis dengan masing dua, sama-sama ditulis sama dua. Lalu pada tahun selanjutnya, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Tetapi tidak diresmikan karena pada zaman itu ejaan ini hanya digunakan di suatu daerah. Pada saat ini ada penggunaan bahasa Melayu Indonesia ini di daerah Riau, masih ada di Pulau Sumatera, masih banyak daerah-daerah yang menggunakan bahasa Melayu Indonesia ini. Lalu ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ini juga tidak diresmikan karena ejaan LBK ini banyak munculnya para sastrawan-sastrawan yang menggunakan bahasa sastra pada kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semua orang Indonesia menggantikan bahasa ini. Oleh karena itu tidak diresmikan oleh pemerintah. Dan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1972 diresmikan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. EYD ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang menyempurnakan bahasa masing-masing. Di ejaan EYD ini tidak banyak yang disempurnakan. Yang disempurnakan hanya tanda baca dan huruf kapital. Lalu pada tahun 2015 adanya PUBI. Kita masuk PUBI. PUBI pada Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalam PUBI mempunyai 5 sub yang diperbaiki. 1. Pemakaian huruf kapital, 2. Penulisan huruf miring, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur serapan, 5. Pemakaian tanda baca. Lalu pemakaian huruf kapital. Ya kita sudah tahu lah di pemakaian huruf kapital itu di awal kalimat, terus berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, nama orang, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketenagakerjaan, serta nama dokumentasi resmi. Huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petulis hubungan kekerabatan. Seperti awal kalimat kita menggunakan huruf kapital. Terus nama orang, jadi kan kita menggunakan huruf kapital setiap nama orang itu. Terus tahun, bulan, hari itu kita menggunakan huruf kapital. Hari raya seperti hari Selasa, bulan Maret, April, hari raya seperti Idul Fitri. Lalu kita masuk ke penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Lalu penulisan kata baku dan tidak baku. Kata baku itu kata yang resmi dan formal. Lalu kata tidak baku itu yang tidak resmi dan non formal. Selanjutnya penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. 1. Unsur yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. 2. Unsur asing yang di pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma,
tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elips, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, tanda seperti tunggal, tanda ulang, tanda garis miring, penyikat, atau stop. Sekian dari saya, mungkin banyak kekurangan, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.